Materi pelatihan SKKNI nomor 95 tahun 2015. Lampiran Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Indonesia nomor 95 tahun 2015. Tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia kategori konstruksi golongan pokok konstruksi bangunan sipil pada jabatan kerja pengawas lapangan pekerjaan drainase perkotaan. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan. Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat, standar baku, yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi. Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja. Diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, yaitu pada 1. Pasal 3 huruf B menyatakan bahwa prinsip dasar pelatihan kerja adalah berbasis pada kompetensi kerja. 2. Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa program pelatihan kerja disusun berdasarkan SNI, standar internasional, dan/atau standar khusus. Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar, yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SNI). Standar ini harus memiliki ekuivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang tata cara penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut di atas menyebut tentang kompetensi, yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek. Kompetensi yang terdiri dari aspek pengetahuan, domain kognitif atau knowledge, aspek kemampuan, domain psikomotorik atau skill, dan aspek sikap kerja. Domain afektif atau attitude ability, atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan. Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut. Dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan. Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja. 3. Dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing. Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini.
Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah 1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri usaha dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja. 2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar di kemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan, mutual recognition arrangement PEMERA. 3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar di bidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsensus dan pemberlakuan secara nasional. B. Pengertian 1. Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku tersebut diasah. 2. Standar kompetensi adalah pernyataan ukuran atau patokan tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan maupun perilaku tersebut diasah. 4. 3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Komite Standar Kompetensi. Komite Standar Kompetensi adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum. 5. Tim Perumus KNI. Tim Perumus KNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi. 6. Tim Verifikasi SKNI. Tim Verifikasi SKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi. 7. Peta kompetensi. Peta kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi. 8. Judul unit. Judul unit merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Judul unit harus menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif atau performatif yang terukur. 9. Elemen kompetensi berisi deskripsi tentang langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan unit kompetensi. Kegiatan dimaksud biasanya disusun dengan mengacu pada proses pelaksanaan unit kompetensi yang dibuat dalam kata kerja aktif atau performatif. 5. 10. Kriteria unjuk kerja berisi deskripsi tentang kriteria unjuk kerja yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja dirumuskan secara kualitatif dan/atau kuantitatif dalam rumusan hasil pelaksanaan pekerjaan yang terukur yang dibuat dalam kata kerja pasif. 11. Drainase. Drainase berasal dari kata drain, mengeringkan, adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan akibat hujan ke badan penerima air dan/atau ke bangunan resapan buatan. 12. Drainase perkotaan. Drainase perkotaan adalah drainase di wilayah kota yang berfungsi mengendalikan air permukaan akibat hujan, sehingga tidak mengganggu baik aktivitas serta harta benda milik negara maupun masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.
13. Bangunan pelengkap. Bangunan pelengkap adalah bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan, daerah curam. Bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, street inlet, pompa, pintu air. 14. Alat pelindung diri, APD. Alat pelindung diri adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang lain di sekelilingnya. 15. Sistem manajemen mutu, SMM. SMM adalah kesatuan dari berbagai komponen. Komponen dalam hal ini adalah prosedur, manual, struktur organisasi, kebijakan dan sebagainya untuk melakukan pengaturan aktivitas-aktivitas yang mempengaruhi mutu produk atau jasa yang dihasilkan organisasi. 16. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan, SMK 3 liter. 6. SMK 3 liter adalah bagian dari sistem manajemen keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. 17. Prosedur operasi standar, POS. POS adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja perusahaan berdasarkan indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. 18. Layout. Layout adalah proses penentuan tata letak kebutuhan akan ruang dan tentang penggunaan ruangan secara terperinci guna menyiapkan susunan yang praktis dari faktor-faktor fisik yang dianggap perlu. 19. Titik ikat. Titik ikat adalah titik yang bersama-sama membangun kerangka. Dasar pemetaan baik secara horizontal maupun vertikal, di mana titik-titik ini tersebar ke seluruh daerah pemetaan dengan ketinggian yang setara. C. Penggunaan SNI standar kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum. B. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi. 7. 2. Untuk dunia usaha, industri dan penggunaan tenaga kerja membantu dalam rekrutmen. B. Membantu penilaian unjuk kerja. C. Membantu dalam menyusun uraian jabatan. D. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha, industri. 3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya. B. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi. D. Komite Standar Kompetensi 1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional pada kegiatan penyusunan SNI. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional dibentuk berdasarkan keputusan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Nomor 25 KPTS KK 2012 tanggal 17 Februari 2012 selaku pengarah Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Susunan Komite Standar Kompetensi sebagai berikut. Nama instansi, institusi. Jabatan dalam panitia tim 1. Insinyur Herdianto W. Husaini, MSc, MSI Kepala Badan Pembinaan Konstruksi. Pengarah
2. Tri Joko Walujo, M.Eng. SC. Sekretaris Badan Pembinaan Konstruksi. Pengarah. 3. Insinyur Panani Kesai, MSc Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi. Ketua. 4. Insinyur Dadan Krisnandar, MT. Kepala Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan. Wakil Ketua. 8. No nama instansi, institusi. Jabatan dalam panitia tim 5. Insinyur Ati Nurzamiati Haji Z, MT. Kepala Bidang Kompetensi Konstruksi. Sekretaris. 6. Kunjung Masehat SH, MM Direktur Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Ditjen Bina Latas, Kemenakertra. NS. Anggota. 7. Insinyur Yaya Supriyatna, M.Eng. SC. Komite Hukum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional, LPJKN. Anggota. 8. Insinyur Hari Purwantara, MSc Komite Standar Kompetensi Tenaga Konstruksi dan Kemampuan Badan Usaha Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional, LPJKN. Anggota. 9. Insinyur DRS Asrizal Tatang, MT Komite Sertifikasi dan Lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi, BNSP. Anggota. 10. DRS Krisna Nur Miradi, M.Eng. Anggota Pengendalian Badan Nasional Sertifikasi Profesi, BNSP. Anggota. 9. No nama instansi, institusi. Jabatan dalam panitia tim 11. Aca Ditami Harja, ME Expert Praktisi. 12. Dr. Insinyur Asrar Hadi Ramli, PhD, Perguruan Tinggi 13. Insinyur Haryo Wibisono, Asosiasi Perusahaan Kontraktor 14. Insinyur Tony Warsono, Asosiasi Perusahaan Kontraktor 15. Insinyur Bahtiar Sirajudin, MM Asosiasi Perusahaan Konsultan 16. Cipiete Makmur, MSc Asosiasi Profesi. 2. Tim Perumus Resmi. Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan surat kontrak nomor 03 kontrak PPK 2 KT 2013 tanggal 15 Mei 2013. Susunan tim perumus sebagai berikut. No nama instansi jabatan dalam tim 1. Insinyur Safrizal Sofian, MSc PT Lenggogeni Tim Leader 2. Husain, ST PT Lenggogeni Tenaga Ahli Resmi, Ahli Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan 3. Inyoman Budiasa, ST PT Lenggogeni Tenaga Ahli Resmi, Pengawas Lapangan Drainase Perkotaan 4. Insinyur Coenra Adhatu PT Lenggogeni Tenaga Ahli Resmi, Ahli Perencanaan Jaringan Drainase. 10. Peserta workshop. Workshop I. No. Nama instansi perusahaan peran serta 1. Insinyur Adipa Gunantarosa PT Pertani peserta 2. Insinyur Fakhrul Razi PT Cindo Pratama peserta 3. Insinyur Syafrizal PT Gapura Nirwana peserta 4. Edi Wuryanto, ST Praktisi peserta 5. Lina Aliatus Siam, ST Dosen WNJ peserta 6. Nurman Hakim H, ST Dosen WNJ peserta 7. Insinyur Wahyu Priyatna PT Blantik Kindo peserta 8. Insinyur Susilo Praktisi peserta. Workshop 2. No. Nama instansi perusahaan peran serta 1. Insinyur Adipa Gunantarosa PT Pertani peserta 2.
Insinyur Fakhrul Razi PT Cindo Pratama peserta 3. Insinyur Syafrizal PT Gapura Nirwana peserta 4. Insinyur Purwanto PT Mulia Prima Sejati peserta 5. Insinyur Wahyu Priyatna PT Blantik Kindo peserta 6. Insinyur Susilo Praktisi peserta 7. Lina Aliatus Siam, ST dosen UNJ peserta 8. Nurman Hakim H, ST dosen UNJ peserta 9. Sidik Nugraha, ST PT Rasi Cipta Konsultama peserta. B. Peserta prakonvensi. No. Nama instansi perusahaan peran serta 1. Insinyur Adipa Gunantarosa PT Pertani peserta 2. Insinyur Fakhrul Razi PT Cindo Pratama peserta 3. Insinyur Syafrizal PT Gapura Nirwana peserta 4. Insinyur Purwanto PT Mulia Prima Sejati peserta 5. Lina Aliatus Siam, ST dosen UNJ peserta 6. Nurman Hakim H, ST dosen UNJ peserta 7. Edi Wuryanto, ST praktisi peserta 8. Insinyur Susilo praktisi peserta. C. Peserta konvensi. No. Nama instansi perusahaan peran serta 1. Insinyur Adipa Gunantarosa PT Pertani peserta 2. Insinyur Fakhrul Razi PT Cindo Pratama peserta 11. No. Nama instansi perusahaan peran serta 3. Insinyur Purwanto PT Mulia Prima Sejati peserta 4. Insinyur Susilo Praktisi peserta 5. Sidik Nugraha, ST PT Rasi Cipta Konsultama peserta 6. Tony Suryana, ST PT Rasi Cipta Konsultama peserta 7. Masyurori, STCV Mutiara Abadi peserta 8. Ari Suprihatini CV Mutiara Abadi peserta 9. Insinyur Adillah PT Anugrah KP peserta 10. DRS Heri Pahlevi KPDT peserta 3. Tim verifikasi SNI. Susunan tim verifikasi dibentuk berdasarkan keputusan pejabat. Pembuat komitmen pembinaan kompetensi Satuan Kerja Pusat. Pembinaan kompetensi dan pelatihan konstruksi nomor 13 KPTS Satker KT 2013 tanggal 16 Mei 2013. Susunan tim verifikasi sebagai berikut. No. Nama jabatan di instansi. Jabatan dalam Panitia Kemenaker Trans 1. Insinyur Ratna Kurniasari, M.Eng. Ketua Tim Kemenaker Trans Ketua. 2. Adi Jaya Pratama, ST Verifikator Kemenaker Trans Anggota. 3. Tenti Asrar, SC, M.Si Verifikator Kemenaker Trans Anggota. 4. Aris Hermanto Beng Verifikator Kemenaker Trans Anggota. Pusbin KPK. 1. Yanuar Moonlight, ST, M. Tek. Kasubit. Bakuan kompetensi keahlian. Ketua. 2. Adlin, M. Kasubit. Bakuan kompetensi keterampilan. Sekretaris. 3. Eka Prasetyawati, ST, M. Tek. Staf Bidang Kompetensi Konstruksi. Anggota. 4. Bambang Sunarto, Bistaf Bidang Kompetensi Konstruksi. Anggota. 12. No. Nama jabatan di instansi. Jabatan dalam Panitia 5. Sarti Sarima, SIP Staf Bidang Kompetensi Konstruksi. Anggota. 6. Encik Hardiansyah, ST, MSc. Staf Bidang Pelatihan Keterampilan Konstruksi. Anggota.
7. Utu riwayat Sulaiman praktisi anggota 8. Dr. Insinyur Jayadi praktisi anggota 9. Heldi Suherman akademisi anggota. Bab 2 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. A. Pemetaan dan kemasan standar kompetensi. 1. Peta kompetensi. Tujuan utama fungsi kunci fungsi utama fungsi dasar. Menerapkan. Pengembangan diri dan fungsi umum pekerjaan. Pengembangan fungsi umum pekerjaan. Keselamatan dan kesehatan kerja terkait pengawas pekerjaan drainase. Mengawasi pekerjaan drainase perkotaan. Pengembangan diri pekerjaan. Melakukan komunikasi di tempat kerja. Persiapan pengawasan. Melakukan pekerjaan persiapan pengawasan. Pekerjaan. Pengawasan. Pengawasan pekerjaan pengukuran dan pembuatan bau plan drainase. Mengawasi pekerjaan pengukuran dan pembuatan bau plan drainase. 13. Tujuan utama fungsi kunci fungsi utama fungsi dasar. Pengawasan melaksanakan pengawasan pekerjaan penggalian badan saluran dan pondasi bangunan pelengkap drainase. Pekerjaan penggalian badan saluran dan pondasi bangunan pelengkap drainase. Pengawasan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemasangan badan saluran dan bangunan pelengkap drainase. Pembuatan membuat laporan hasil pengawasan. B. Daftar unit kompetensi. Kompetensi kerja pengawas lapangan pekerjaan drainase perkotaan. Terdiri dari 0. Kode unit judul unit kompetensi 1. F 422120000101 menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja terkait pengawas pekerjaan drainase. 2. F 422120000201 melakukan komunikasi di tempat kerja. 3. F 422120000301 melakukan persiapan pekerjaan pengawasan. 4. F 422120000401 mengawasi pekerjaan pengukuran dan pembuatan bau plan drainase. 5. F 422120000501 mengawasi pekerjaan penggalian badan saluran dan pondasi bangunan pelengkap drainase. 6. F 422120000601 mengawasi pekerjaan pemasangan badan saluran dan bangunan pelengkap drainase. 7. F 422120000701 membuat laporan hasil pengawasan. 14. C. Uraian unit kompetensi. Kode unit F 422120000101. Judul unit menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Terkait pengawas pekerjaan drainase. Deskripsi unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menerapkan keselamatan dan kesehatan dan kerja terkait dengan pengawasan pekerjaan drainase. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Mengidentifikasi peraturan dan dokumen yang diperlukan dalam pengawasan pekerjaan drainase. 1. Lingkup pekerjaan K3 diidentifikasi berdasarkan dokumen kontrak. 1. 2. Peraturan dan dokumen K3 yang akan digunakan diperiksa sesuai dengan lingkup pekerjaan. 1.
K3 daftar checklist peraturan dan dokumen K3 dibuat sesuai dengan hasil pemeriksaan. 2. Melaksanakan ketentuan K3 yang diperlukan dalam pengawasan pekerjaan drainase. 2. 1. Potensi bahaya dan risiko kecelakaan kerja diidentifikasi berdasarkan lingkup pekerjaan. 2. Penggunaan alat pelindung diri, APD, dan alat pengaman kerja, APK, dilakukan sesuai dengan ketentuan. 2. Prosedur pencegahan dan penanganan terhadap bahaya dan risiko kecelakaan kerja serta keadaan darurat diterapkan pada pelaksanaan pekerjaan. 3. Mengevaluasi pelaksanaan ketentuan dalam pengawasan pekerjaan drainase. 3. 1. Pelaksanaan K3 di lingkungan kerja diperiksa sesuai dengan peraturan. 3. Hasil pelaksanaan K3 dibandingkan dengan peraturan dan dokumen yang berlaku. 3. Hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan K3 diuraikan sesuai dengan hasil pemeriksaan di lapangan. 3. Kesimpulan hasil evaluasi dibuat sesuai dengan uraian hambatan dan permasalahan. 3. Rekomendasi hasil penerapan dibuat untuk bahan perbaikan pada pelaksanaan selanjutnya. 15. Batasan variabel 1. Konteks variabel 1. Satu unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok. 1. 2 unit ini berlaku untuk mengidentifikasi peraturan dan dokumen K3, melaksanakan ketentuan K3, dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan dan dokumen K3. 2. Peralatan dan perlengkapan 2. 1. Peralatan 2. 1. Alat pengaman kerja, APK. 2. 2 alat pelindung diri, APD. 2. 3 P3K2, 2 perlengkapan 2, 1 bendera 2, 2 spanduk 2, 3 rambu-rambu K3. 3. Peraturan yang diperlukan 3. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan perubahannya 3. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, dan perubahannya 3. 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09 PRTM 2008 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi bidang pekerjaan umum, dan perubahannya. 4. Norma dan standar 4. 1. Prosedur operasi standar, POS, penanganan kecelakaan kerja dan keadaan darurat 4. 2. Prosedur operasi standar, POS, penggunaan APD dan APK 4. 3. Prosedur operasi standar, POS, pelaksanaan penerapan K3 di tempat kerja. 16. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntunan standar 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya. Kompetensi ini terkait dengan menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. 1. 2 penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi, TUK. 2. Persyaratan kompetensi, tidak ada. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3. 1. Pengetahuan 3. 1 jenis dan fungsi APD, APK 3. 1. 2 prosedur penanganan kecelakaan kerja dan keadaan darurat 3. 3 bahaya dan risiko kerja 3. 4 kebijakan dan ketentuan K3 3. 2 keterampilan 3. 1 mengoperasikan APAR 3.
2. Melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan. 3. Memilih HPD dan APK yang sesuai dengan pekerjaan. 3. 4. Memeriksa kondisi HPD dan APK yang layak pakai. 4. Sikap kerja yang diperlukan. 4. 1. Disiplin dalam menggunakan APD, APK sesuai dengan ketentuan. 4. 2. Teliti dalam memeriksa pelaksanaan K3 di tempat kerja. 4. 3. Cermat dalam membuat kesimpulan evaluasi pelaksanaan K3. 17. 5. Aspek kritis. 5. 1. Penggunaan APD dan APK sesuai dengan ketentuan. 5. 2. Penguraian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan K3 yang digunakan sebagai dasar rekomendasi perbaikan. 18. Kode unit F422120000201. Judul unit: melakukan komunikasi di tempat kerja. Deskripsi unit: unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan komunikasi di tempat kerja. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Menginterpretasikan informasi di tempat kerja. 1. Informasi yang terkait dengan tugas baik verbal maupun tulisan diidentifikasi untuk memastikan berasal dari sumber yang benar. 1. 2. Pertanyaan disampaikan untuk memperoleh informasi tambahan dan pemahaman terhadap instruksi yang diberikan sesuai prosedur. 1. 3. Media penyampaian informasi dipilih sesuai dengan prosedur. 2. Melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait. 2. 1. Jadwal koordinasi disusun sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. 2. Materi koordinasi dibuat sesuai dengan kebutuhan. 2. 3. Materi dipresentasikan pada unit-unit terkait. 2. 4. Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan sesuai dengan jadwal. 3. Melakukan kerjasama dalam kelompok kerja. 3. 1. Tujuan kelompok kerja diidentifikasi berdasarkan sumber yang benar. 3. 2. Tugas dan tanggung jawab individu dalam kelompok kerja diidentifikasi untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien. 3. Tugas dan tanggung jawab dalam kelompok kerja dilakukan sesuai dengan tujuan kelompok kerja. Batasan variabel. 1. Konteks variabel. 1. Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok. 1. 2. Unit ini berlaku dalam menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang diterima terkait dengan pelaksanaan pekerjaan. Mengomunikasikan instruksi kerja, melaksanakan koordinasi dengan unit-unit terkait. 19. 1. 3. Kompetensi ini diterapkan sebagai landasan dalam melakukan komunikasi, baik dalam menerima informasi, melakukan koordinasi, dan hubungan dalam kelompok kerja. 2. Peralatan dan perlengkapan. 2. 1. Peralatan. 2. 1. Alat komunikasi. 2. 2. Alat pengolah data. 2. Perlengkapan. 2. 1. Alat tulis kantor. 3. Peraturan yang diperlukan, tidak ada. 4. Norma dan standar. 4. 1. Prosedur operasi standar, POS, tentang tata cara komunikasi. Panduan penilaian. 1. Konteks penilaian unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntunan standar.
Satu kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan komunikasi di tempat kerja. 1. Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi, TUP. 2. Persyaratan kompetensi 21F 4221200001 menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. K3. Terkait pengawas pekerjaan drainase. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. 3.1 Pengetahuan. 3.1 Ruang lingkup pekerjaan. 3.1 Media informasi. 3.1 Metode komunikasi. 3.2 Keterampilan. 3.2 Mengoperasikan software untuk pembuatan presentasi. 3.2 Menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan. 3 Mengkoordinasikan, berkomunikasi dengan tim kerja dan pihak-pihak terkait. 4. Sikap kerja yang diperlukan. 4.1 Teliti dalam mengomunikasikan pekerjaan sesuai dengan prosedur. 4.2 Cermat dalam berkomunikasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pekerjaan. 4.3 Disiplin dalam melakukan koordinasi pelaksanaan pekerjaan. 5. Aspek kritis. 5.1 Identifikasi informasi yang terkait dengan tugas baik verbal maupun tulisan untuk memastikan berasal dari sumber yang benar. 5.2 Pelaksanaan koordinasi antar unit terkait sesuai dengan jadwal. 21. Kode unit F 422120000301. Judul unit melakukan persiapan pekerjaan pengawasan. Deskripsi unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan pekerjaan pengawasan. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Menginventarisasi peralatan dan perlengkapan untuk pengawasan pekerjaan saluran drainase dan bangunan pelengkap. 1. Kebutuhan peralatan dalam pemeriksaan pekerjaan saluran dan bangunan pelengkap diidentifikasi. 1.2 Dokumen administrasi teknis terkait dengan pekerjaan saluran dan bangunan pelengkap diperiksa kelengkapannya. 1.3 Jadwal pekerjaan saluran, prosedur operasional standar, POS, dan metode kerja serta daftar simak untuk setiap pengawasan pekerjaan disiapkan. 2. Melakukan peninjauan dan pengambilan data lapangan. 2.1 Lokasi kerja diidentifikasi berdasarkan lingkup pekerjaan dan permasalahan yang akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan. 2. Kondisi dan kesiapan lokasi kerja diperiksa dengan teliti sesuai ketentuan teknis. 2.3 Rekomendasi hasil peninjauan lapangan dibuat sesuai format. 3. Membuat rencana kerja berdasarkan dokumen kontrak. 3.1 Semua jenis pekerjaan yang telah ditetapkan berdasarkan persyaratan dokumen kontrak diidentifikasi secara cermat. 3.2 Peralatan dan perlengkapan pengawasan diperiksa untuk menjamin semuanya dalam kondisi siap pakai. 3.3 Jadwal rencana kerja disusun kembali dengan lengkap sesuai kondisi lapangan. Batasan variabel. 1. Konteks variabel. 1. Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi dalam pengawasan lapangan. Pekerjaan drainase, khususnya dalam melakukan persiapan pengawasan pekerjaan drainase. 22. 1. 2 unit kompetensi ini dilaksanakan untuk memenuhi kompetensi pengawas lapangan pekerjaan drainase perkotaan dalam melakukan persiapan pengawasan pekerjaan drainase
dengan tugas meliputi 1.2.1 menginventarisasi peralatan dan perlengkapan untuk pengawasan pekerjaan saluran drainase. 1.2.2 melakukan peninjauan ke lokasi kerja. 1.2.3 membuat rencana kerja berdasarkan dokumen kontrak. 1.3 jadwal rencana kerja yang telah disusun berdasarkan dokumen kontrak setelah dilakukan peninjauan lapangan, kemudian jadwal rencana kerja tersebut disesuaikan materinya dengan hasil peninjauan lapangan. 1.4 pengawas juga ikut dalam pre-construction meeting (PCM) yang dihadiri unsur satker, pelaksana dan konsultan. Dalam PCM tersebut, konsultan pengawas memberikan pengarahan teknis kepada kontraktor sebelum pelaksanaan fisik dimulai. 2. Peralatan dan perlengkapan 2.1 Peralatan 2.1 1 Alat pengolah data 2.1 2 Alat pencetak data 2.1 3 Alat komunikasi 2.1 4 Alat ukur 2.1 5 Alat dokumentasi 2.1 6 alat transportasi 2 perlengkapan 2 1 alat tulis kantor 2 bill of quantity (BQ) 2 3 rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) 2 4 gambar rencana. 3. Peraturan yang diperlukan 3 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan perubahannya. 23. 2 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi dan perubahannya. 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan perubahannya. 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 PRTM 2009 tentang Drainase Perkotaan dan perubahannya. 4 Norma dan Standar 4.1 Standar Nasional Indonesia SN 022406/1991 tentang Tata Cara Perencanaan Umum Drainase Perkotaan 4.2 Prosedur Operasi Standar POS Pengawasan Pekerjaan Drainase. Panduan Penilaian 1. Konteks penilaian unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntunan standar. 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan persiapan pekerjaan pengawasan. 1. 2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi, TUK. 2. Persyaratan kompetensi 21F 422120000201 melakukan komunikasi di tempat kerja. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3.1 Pengetahuan 3.1 Peraturan dan perundang-undangan terkait dengan jasa konstruksi. 24. 3.1.2 Dokumen kontrak yang meliputi spesifikasi umum, spesifikasi teknis, gambar rencana, dan gambar kerja pekerjaan drainase. 3.2 Keterampilan 3.2.1 Membaca gambar teknik drainase. 3.2.2 Mengidentifikasi jadwal kerja berdasarkan dokumen kontrak yang telah disetujui ahli. 3.2.3 Mengidentifikasi gambar rencana dan spesifikasi teknis. 3.2.4 Melakukan identifikasi metode kerja yang telah disetujui ahli. 4. Sikap kerja yang diperlukan. 4.1 Cermat dan teliti dalam mengidentifikasi dokumen administrasi, teknis,
dan gambar rencana 4.2 teliti dalam memeriksa kondisi dan kesiapan lokasi sesuai ketentuan teknis 4.3 cermat dalam mengidentifikasi semua jenis pekerjaan yang telah ditetapkan berdasarkan persyaratan dokumen kontrak. 5. Aspek kritis 5. 1. Pengidentifikasian semua jenis pekerjaan berdasarkan persyaratan dokumen kontrak. 25. Kode unit F 422120000401. Judul unit, mengawasi pekerjaan pengukuran dan pembuatan bau plan drainase. Deskripsi unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengawasi pekerjaan pengukuran dan pembuatan bau plan drainase. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Memeriksa kesiapan pelaksanaan pekerjaan pengukuran untuk pembuatan bau plan drainase. 1. Titik ikat diperiksa sesuai dengan rencana. 1. 2. Gambar kerja bau plan yang telah disetujui diinterpretasi dengan cermat. 1. 3. Mutu bahan yang digunakan untuk membuat bau plan diperiksa kesesuaiannya terhadap spesifikasi teknis. 1. 4. Peralatan yang digunakan untuk pengukuran pembuatan bau plan diperiksa kesesuaiannya terhadap spesifikasi teknis. 1. 5. Rekomendasi hasil pekerjaan pengukuran untuk pembuatan bau plan dibuat sesuai format. 2. Mengawasi proses pekerjaan pembuatan bau plan drainase. 2. 1. Pembuatan bau plan diidentifikasi dengan cermat berdasarkan gambar kerja yang telah disetujui. 2. Proses pembuatan bau plan dimonitor sesuai metode kerja yang telah disetujui. 2. 3. Rekomendasi hasil monitoring pembuatan bau plan dibuat sesuai format. 3. Memeriksa hasil pekerjaan pemasangan bau plan drainase. 3. 1. Tanda-tanda pengukuran saluran dan ukuran galian pondasi bangunan pelengkap drainase pada bau plan sesuai dengan gambar kerja diidentifikasi dengan teliti. 3. Jarak dan elevasi, ketinggian, bau plan diukur dengan teliti. 3. Patok batas pembebasan tanah dari lokasi pekerjaan diperiksa dengan teliti sesuai dengan gambar kerja. 3. Hasil pemeriksaan pekerjaan bau plan dirangkum dalam daftar simak sesuai format. 26. Batasan variabel 1. Konteks variabel 1. Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi dalam pengawasan lapangan pekerjaan drainase. 1. 2. Unit kompetensi ini dilaksanakan untuk memenuhi kompetensi pengawas lapangan pekerjaan drainase perkotaan dengan tugas meliputi 1. Memeriksa kesiapan pelaksanaan pekerjaan pengukuran untuk pembuatan bau plan. 1. 2. Mengawasi proses pekerjaan pembuatan bau plan drainase. 1. 2. 3. Memeriksa hasil pekerjaan pemasangan bau plan drainase. 2. Peralatan dan perlengkapan 2. 1. Peralatan 2. 1. Alat pengolah data 2. 1. 2. Alat pencetak data 2. 1. 3. Alat komunikasi 2. 1. 4. Alat dokumentasi 2. 1. 5. Alat ukur vertikal dan horizontal 2. 2. Perlengkapan 2. 2. 1. Alat tulis kantor 2. 2. Rencana kerja dan syarat-syarat RKS 2. 3. Gambar kerja shop drawing. 3. Peraturan yang diperlukan 3. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang irigasi dan perubahannya 3. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang pengelolaan sumber daya air dan perubahannya 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 PRTM 2009 tentang drainase perkotaan dan perubahannya. 27.
4. Norma dan Standar 4.1 Standar Nasional Indonesia SN 022406/1991 tentang Tata Cata Perencanaan Umum Drainase Perkotaan. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntunan standar 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya. Kompetensi ini terkait dengan mengawasi pekerjaan pengukuran dan pembuatan bau plan drainase. 1. 2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi, TUP. 2. Persyaratan kompetensi 21F 422120000301 melakukan persiapan pekerjaan pengawasan. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3. 1. Pengetahuan 3. 1. Gambar rencana dan gambar kerja 3. 1. 2. Jenis alat ukur dan metode pengukuran 3. 1. 3. Prosedur pemeriksaan pengukuran 3. 2. Keterampilan 3. 2. 1. Membaca gambar rencana drainase 3. 2. Menggunakan alat ukur. 28. 4. Sikap kerja yang diperlukan 4. 1. Cermat dalam menginterpretasikan gambar kerja dan spesifikasi teknis pekerjaan pengukuran 4. 2. Teliti dalam mengukur jarak dan elevasi bau plan 4. 3. Cermat dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengukuran drainase. 5. Aspek kritis 5. 1. Pemeriksaan peralatan pengukuran pembuatan bau plan sesuai spesifikasi teknis 5. 2. Pengidentifikasian pembuatan bau plan berdasarkan gambar kerja yang telah disetujui. 29. Kode unit F 422120000501. Judul unit mengawasi pekerjaan penggalian badan saluran dan pondasi bangunan pelengkap drainase. Deskripsi unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengawasi pekerjaan penggalian badan, saluran drainase dan pondasi bangunan pelengkap drainase. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Memeriksa kesiapan pekerjaan penggalian badan saluran dan pondasi bangunan pelengkap drainase. 1. Gambar kerja penggalian badan saluran dan pondasi bangunan pelengkap diperiksa untuk dapat dilaksanakan. 1. 2. Izin kerja pelaksanaan pekerjaan galian yang disampaikan pelaksana diidentifikasi berdasarkan spesifikasi teknis. 1. 3. Peralatan yang akan digunakan di lapangan yang diajukan diperiksa kesesuaiannya dengan metode kerja. 1. 4. Kondisi lokasi kerja diperiksa terhadap kesiapan pekerjaan penggalian. 1. 5. Lokasi pembuangan galian diperiksa kesiapannya. 1. 6. Rekomendasi terhadap izin pelaksanaan pekerjaan penggalian dibuat setelah kondisi lapangan dinyatakan siap. 2. Mengawasi proses pekerjaan galian badan saluran dan pondasi bangunan pelengkap drainase. 2. 1. Metode pekerjaan galian diidentifikasi sesuai dokumen kontrak. 2. Proses penggalian badan saluran dan pondasi bangunan pelengkap diperiksa sesuai metode kerja. 2. 3. Tanah hasil galian yang akan digunakan untuk timbunan dan pengurukan kembali diperiksa sesuai ketentuan teknis.
4 Hasil pengawasan pekerjaan galian dicatat dalam format pemeriksaan untuk dilaporkan pada atasan. 3. Memeriksa dimensi dan bentuk galian badan saluran dan pondasi bangunan pelengkap drainase. 3. 1. Dimensi penampang saluran dan pondasi bangunan pelengkap diukur kesesuaiannya dengan gambar kerja. 3. 2. Elevasi penampang memanjang diukur kesesuaiannya dengan gambar kerja. 3. Hasil galian yang tidak sesuai dengan gambar kerja diinstruksikan kepada 30. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja pelaksana untuk diperbaiki. 3. 4 Rekomendasi hasil pemeriksaan pekerjaan galian badan saluran dan pondasi bangunan pelengkap dibuat dalam format pemeriksaan untuk dilaporkan pada atasan. Batasan variabel 1. Konteks variabel 1. Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi dalam pengawasan lapangan pekerjaan drainase khususnya pengawasan pekerjaan penggalian badan saluran dan pondasi bangunan pelengkap drainase. 1. 2 Unit kompetensi ini dilaksanakan untuk memenuhi kompetensi pengawas lapangan pekerjaan drainase perkotaan dalam mengawasi pekerjaan penggalian badan saluran dan pondasi bangunan pelengkap drainase dengan tugas meliputi 1. Memeriksa kesiapan pekerjaan penggalian badan saluran dan pondasi bangunan pelengkap drainase. 2. Mengawasi proses pekerjaan galian badan saluran dan pondasi bangunan pelengkap drainase. Dalam mengawasi proses pekerjaan galian badan saluran dan pondasi bangunan pelengkap drainase, pengawas harus memeriksa kelayakan alat yang digunakan kontraktor diantaranya alat berat dan operatornya. 1, 2, 3 Memeriksa dimensi dan bentuk galian badan saluran dan pondasi bangunan pelengkap drainase. Pengawas melakukan pemeriksaan kondisi lokasi kerja terhadap batas-batas galian dan jalan, fasilitas umum yang akan terkena dampak pekerjaan penggalian drainase. 2. Peralatan dan perlengkapan 1 Peralatan 1 Alat pengolah data 2 alar pencetak data. 31. 3 Alat dokumentasi dan komunikasi 4 Alat ukur sesuai jenis pekerjaannya 2 Perlengkapan 1 Alat tulis kantor 2 Bill of Quantity, BOQI 3 Rencana kerja dan syarat-syarat, RKS 4 Gambar kerja 2 5 Metode kerja dan jadwal kerja 2 6 Daftar simak checklist. 3. Peraturan yang diperlukan 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan perubahannya 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 PRTM 2009 tentang Drainase Perkotaan dan perubahannya. 4. Norma dan Standar 1 Standar Nasional Indonesia SN 022406/1991 tentang Tata Cara Perencanaan Umum Drainase Perkotaan. Panduan Penilaian 1. Konteks penilaian unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntunan standar. 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengawasi pekerjaan penggalian badan saluran drainase dan pondasi bangunan pelengkap drainase. 32. 1. Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi, TUK.
2. Persyaratan kompetensi 21F 42212000401 mengawasi pekerjaan pengukuran dan pembuatan bau plant drainase. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3. 1. Pengetahuan 3. 1. 1. Gambar kerja 3. 1. 2. Spesifikasi teknis 3. 1. 3. Rencana kerja dan syarat, RKS 3. 2. Keterampilan 3. 2. 1. Menggunakan alat ukur 3. 2. 2. Memeriksa gambar kerja. 4. Sikap kerja yang diperlukan 4. 1. Cermat dalam memeriksa gambar kerja penggalian badan saluran dan pondasi bangunan pelengkap 4. 2. Teliti dalam mencatat hasil pengawasan pekerjaan galian dalam format pemeriksaan 4. 3. Cermat dan teliti dalam mengukur dimensi penampang saluran dan pondasi bangunan pelengkap kesesuaiannya dengan gambar kerja. 5. Aspek kritis 5. 1. Pembuatan rekomendasi hasil pekerjaan galian badan saluran dan pondasi bangunan pelengkap ke dalam format pemeriksaan untuk dilaporkan pada atasan. 33. Kode unit F 42212000601. Judul unit, mengawasi pekerjaan pemasangan badan saluran dan bangunan pelengkap drainase. Deskripsi unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengawasi pekerjaan pemasangan badan saluran dan konstruksi bangunan pelengkap drainase. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Memeriksa kesiapan pelaksanaan pekerjaan pemasangan badan saluran dan bangunan pelengkap. 1. Gambar kerja, rencana kerja dan syarat-syarat, RKS, dijabarkan dengan cermat sesuai dokumen kontrak. 1. 2. Ketersediaan material dan peralatan terkait pemasangan badan saluran dan bangunan pelengkap diperiksa sesuai dengan spesifikasi teknis. 1. 3. Fabrikasi bangunan pelengkap diperiksa sesuai spesifikasi teknis. 1. 4. Rekomendasi terhadap izin pelaksanaan pekerjaan pemasangan badan saluran dan bangunan pelengkap dibuat setelah kondisi lapangan dinyatakan siap. 2. Mengawasi proses pekerjaan pemasangan badan saluran dan bangunan pelengkap. 2. 1. Checklist ukuran, elevasi dan kekuatan bekisting di lapangan disiapkan sesuai ketentuan teknis. 2. Metode pengecoran, pemadatan beton dan penggunaan peralatan diawasi secara cermat agar diperoleh kualitas pekerjaan beton sesuai dengan spesifikasi teknis. 2. 3. Metode pemasangan batu kali batu bata diawasi secara cermat sesuai spesifikasi teknis. 2. 4. Pembongkaran bekisting dan atau perancah oleh kontraktor dipantau sesuai dengan metode kerja yang telah disetujui. 3. Memeriksa hasil pekerjaan pemasangan badan saluran dan bangunan pelengkap. 3. 1. Elevasi, dimensi dan bentuk saluran dan bangunan pelengkap yang telah dipasang, diperiksa kesesuaiannya dengan gambar kerja. 3. 2. Hasil pemasangan badan saluran dan bangunan pelengkap yang tidak sesuai dengan gambar kerja diinstruksikan kepada pelaksana untuk diperbaiki. 3. Pelaksanaan uji coba pengaliran pada 34. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja drainase yang sudah terpasang diawasi sesuai ketentuan teknis. 3. 4. Checklist hasil pemeriksaan pekerjaan pemasangan badan saluran dan bangunan pelengkap dibuat dalam format pemeriksaan untuk dilaporkan pada atasan. 4. Mengawasi proses pekerjaan akhir 4. 1. Material pengurukan dan alat pemadatan yang telah disiapkan pelaksana diperiksa sesuai rencana. 4. 2. Pengurukan pada bekas galian ditinjau untuk memastikan tidak ada galian yang tersisa. 4. 3. Hasil pemadatan pada daerah pengurukan diperiksa sesuai rencana. 4.
4. Proses pembersihan lokasi kerja diperiksa sesuai ketentuan teknis. 4. 5. Rekomendasi hasil pemeriksaan pekerjaan pemasangan badan saluran dan bangunan pelengkap dibuat dalam format pemeriksaan untuk dilaporkan pada atasan. Batasan variabel. 1. Konteks variabel. 1. Satu unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi dalam pengawasan pekerjaan. Drainase khususnya mengawasi pemasangan badan saluran, saluran tanah, lining beton, lining pasangan batu atau udih, segmen saluran beton pracetak, dan bangunan pelengkap drainase. 1-2 unit kompetensi ini dilaksanakan untuk memenuhi kompetensi pengawas lapangan pekerjaan drainase perkotaan dalam mengawasi pekerjaan pemasangan badan saluran dan bangunan pelengkap dengan tugas meliputi 1-2. 1. Memeriksa kesiapan pelaksanaan pekerjaan pemasangan badan saluran dan bangunan pelengkap. 1-2 mengawasi proses pekerjaan pemasangan badan saluran dan bangunan pelengkap dan bangunan pelengkap. 1-2 3 memeriksa hasil pekerjaan pemasangan badan saluran dan bangunan pelengkap. 35 1-2 4 mengawasi proses pekerjaan akhir. 2. Peralatan dan perlengkapan 2. 1. Peralatan 2. 1. 1. Alat ukur 2. 1. 2. Alat pengolah data 2. 1. 3. Alat pencetak data 2. 1. 4. Alat dokumentasi 2. 1. 5. Alat uji pemadatan 2. 2. Perlengkapan 2. 2. 1. Alat tulis kantor 2. 2. 2. Daftar simak, checklist 2. 2 Bill of Quantity, BOQI, 2. 3 Gambar rencana 2. 4 Rencana kerja dan syarat-syarat, RKS, 2. 5 Shop drawing. 3. Peraturan yang diperlukan 3. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang pengelolaan sumber daya air dan perubahannya 3. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 PRTM 2009 tentang drainase perkotaan dan perubahannya. 4. Norma dan standar 4. 1. Standar Nasional Indonesia SN 022406-1991 Tata Cara Perencanaan Umum Drainase Perkotaan 4. 2 Standar Nasional Indonesia SN 036880-2002 Spesifikasi Beton Struktural. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi. 36. Dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntunan standar. 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengawasi pekerjaan pemasangan badan saluran dan konstruksi bangunan pelengkap drainase. 1. 2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi, TUK. 2. Persyaratan kompetensi 2. 1 F. 42212000501 mengawasi pekerjaan penggalian badan saluran dan pondasi bangunan pelengkap drainase. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3. 1. Pengetahuan 3. 1. Gambar kerja 3. 1. 2. Spesifikasi teknis 3. 1.
3 metode kerja pemasangan saluran dan badan saluran 3, 2 keterampilan 3, 2, 1 mengoperasikan komputer 3, 2, 2 menggunakan alat uji pemadatan. 4. Sikap kerja yang diperlukan 4. 1 cermat dan teliti dalam memeriksa ketersediaan material dan peralatan terkait pemasangan badan saluran dan bangunan pelengkap sesuai dengan spesifikasi teknis 4. 2 cermat dalam menyiapkan checklist ukuran, elevasi dan kekuatan bekisting di lapangan sesuai ketentuan teknis 4. 3. Teliti dalam memeriksa elevasi, dimensi dan bentuk saluran dan bangunan pelengkap yang telah dipasang sesuai dengan gambar kerja. 37. 5. Aspek kritis. 5. 1 pemeriksaan kesesuaian elevasi, dimensi, bentuk saluran dan bangunan pelengkap yang telah dipasang dengan gambar kerja. 38. Kode unit F422120000701. Judul unit, membuat laporan hasil pengawasan. Deskripsi unit, unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat laporan hasil pengawasan. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Menginventarisasi data hasil kegiatan pengawasan. 1. Data yang dibutuhkan dan rekomendasi yang telah dibuat, dikumpulkan sebagai bahan penyusunan laporan. 1. 2 laporan pelaksanaan pekerjaan harian, mingguan, dan bulanan diperiksa dengan teliti. 1. 3 hasil pemeriksaan laporan kegiatan dirangkum sebagai bahan penyusunan laporan. 2. Mengklasifikasi data laporan teknis 2. 1 data hasil kegiatan pengawasan dan data pendukung, berita acara uji coba, berita acara serah terima pekerjaan, foto dokumentasi, prosedur operasional standar, pos, peralatan, gambar purna bangun, as-built drawing, diverifikasi dengan teliti. 2. Data hasil kegiatan pengawasan dan data pendukung lainnya divalidasi sesuai dokumen kontrak. 2. 3 data hasil kegiatan pengawasan dikelompokkan dengan teliti. 2. 4 hasil klasifikasi data laporan dirangkum sebagai bahan penyusunan laporan. 3. Menyusun laporan 3. 1 format laporan bulanan, triwulan, akhir, dan khusus, jika ada, disusun sesuai dengan standar laporan yang telah ditetapkan. 3. 2 draft laporan bulanan, triwulan, akhir, dan khusus sesuai dengan format yang telah ditetapkan dibuat dengan cermat. 3. Draft laporan dikonsultasikan kepada atasan untuk mendapat arahan terhadap penyempurnaan laporan. 3. 4 laporan difinalisasi sehingga menjadi laporan yang dapat diterima oleh semua pihak. 3. 5 bukti hasil kegiatan pengawasan sebagai data pendukung laporan, berita acara uji coba, berita acara serah terima pekerjaan, foto dokumentasi, prosedur operasional standar, pos, peralatan. 39. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja dan lampiran gambar purna laksana, as-built drawing, disusun secara teratur. 3. 6 laporan hasil pengawasan didokumentasikan sesuai pos. Batasan variabel 1. Konteks variabel 1. 1 unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi dalam pengawasan pekerjaan struktur bangunan gedung khususnya dalam membuat laporan hasil pengawasan pekerjaan drainase. 1. 2 unit kompetensi ini dilaksanakan untuk memenuhi kompetensi pengawas lapangan pekerjaan drainase perkotaan dalam membuat laporan hasil pengawasan pekerjaan drainase, dengan tugas meliputi 1. 2. 1 menginventarisasi data hasil kegiatan pengawasan,
1, 2, 2 mengklasifikasi data laporan teknis, 1, 2, 3 menyusun laporan. 2. Peralatan dan perlengkapan 2, 1 peralatan 2, 1, 1 alat pengolah data 2, 1, 2 alat pencetak data 2, 2 perlengkapan 2, 2, 1 alat tulis kantor 2, 2, 2 rincian jumlah material Bill of Quantity, BQ, 2, 2, 3 rencana kerja dan syarat-syarat, RKS, 2, 2, 4 gambar pelaksanaan 2, 2, 5 dokumen pekerjaan akhir. 3. Peraturan yang diperlukan, tidak ada. 40. 4. Norma dan standar 4. 1. Pedoman penyusunan laporan hasil pengawasan yang dikeluarkan perusahaan atau yang disepakati 4. 2. Tata bahasa Indonesia 4. 3. Manual pabrikan. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntunan standar. 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat laporan hasil pengawasan. 1. 2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi, TUP. 2. Persyaratan kompetensi 2, 1F, 42212000601 mengawasi pekerjaan pemasangan badan saluran dan bangunan pelengkap drainase. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3, 1 pengetahuan 3, 1, 1 tata cara penyusunan laporan akhir 3, 1, 2 isi laporan 3, 2 keterampilan 3, 2, 1 menginventarisasi data yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan akhir 3, 2, 2 menganalisis data hasil pekerjaan 3, 2, 3 menyusun laporan akhir. 41. 3, 2, 4 mendokumentasikan laporan akhir. 4. Sikap kerja yang diperlukan 4. 1 cermat dalam menginventarisasi dan mengklasifikasi data hasil kegiatan pengawasan pekerjaan drainase 4. 2 teliti dalam mengisi format laporan sesuai dengan standar laporan yang telah ditetapkan. 5. Aspek kritis 5. 1 verifikasi data hasil kegiatan pengawasan dan data pendukung. Berita acara uji coba, berita acara serah terima pekerjaan, foto dokumentasi, prosedur operasional standar, pos, peralatan, gambar purna bangun, as-built drawing. 42. Hormat kami, LPK PT Seifa Tekindo Persada. Fandi Yode, ST. Direktur LPK Seifa Tekindo Persada. Hubungi 0778475467, Office 081177878757, Faradilla 082288303338, Wiwik 082173332233, Fandi, alamat, Ruko Manalagi Blok C 010, Kel, Belian, Kecamatan, Batam Kota, Batam, Kepri, Indonesia. Kode pos 29464, website, https://ootsgroup.com www.apeknas.net 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 www.astaki.or.id